Siapa yang tidak penasaran dengan hubungan Fuji dan Verrell Bramasta? Setelah beberapa kali kepergok bersama, mulai dari main golf hingga seru-seruan di lapangan tenis, kini mereka kembali terciduk menonton timnas Indonesia bareng di stadion. Yang lebih menarik lagi, tidak lama sebelum kebersamaan mereka di stadion, Fuji sempat mengunggah sebuah pantun di TikTok. Benarkah ini kode halus bahwa hatinya kini sudah berlabuh pada seseorang atau lebih tepatnya pada Verrell? Sejak awal kedekatan mereka, Fuji memang sering memberikan pantun-pantun yang bikin baper. Apalagi di tengah kesibukan Verrell sebagai anggota dewan, ia tetap menyempatkan waktu untuk menghabiskan momen bersama Fuji. Vena Melinda, ibu Verrell, juga ikut buka suara soal Fuji. Dalam salah satu acara, ia mengaku mulai menaruh hati pada Fuji sejak pertama kali bertemu di gedung DPR. Bahkan saat berbincang tentang Galaskai, Fuji terlihat berkaca-kaca, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya pada sang keponakan. Hal ini membuat Vena Melinda semakin yakin bahwa Fuji adalah sosok yang spesial. Fuji sendiri memilih diam saat ditanya soal hubungannya dengan Verrell. Apakah ini strateginya untuk menjaga privasi? Ataukah ia masih ingin menyimpan rahasia sebelum waktunya tiba? Sementara itu, Verrell justru menanggapi rumor perjodohan mereka dengan santai. Saat ditanya media, ia hanya tersenyum dan berkata kalau yang baik-baik ya diaminin aja. Ya, begitulah kata Verrell. Tidak hanya Vena Melinda, ternyata nenek Verrell juga punya feeling baik terhadap Fuji. Dari pertemuan pertama mereka saat acara buka puasa, beliau langsung merasa Fuji adalah sosok yang selama ini diinginkan oleh Verrell. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fuji dan Verrell Bramasta ya tersorot kamera di mana mereka menonton salah satu pertandingan sepak bola di Indonesia. Nah, di sini yang bahan pertanyaan saya, Kak Fuji minta tolong ya diklarifikasi. Takutnya nanti banyak banget yang goreng berita ini ya. Kalau memang ada hubungan ya sebatas teman ya nggak apa-apa sih. Takutnya kan kita nggak tahu di belakang banyak banget haters gitu ya. Tapi kalau aku sih so far so good ya. Walaupun mereka kedekatannya memang udah ada hubungan ya, atau memang sebatas melakukan project bareng sama Verrell dan Fuji ya nggak apa-apa sih menurut aku ya. Yang penting kita ibaratnya Indonesia udah menang ya. Tambah lagi berita kayak gini, perbucinan mah nggak ada habis-habisnya, makin seneng kita kan, iya. Ini mah aneh ya, ini mah aura Fuji tuh emang beda banget gitu ya. Setiap cowok yang deket sama Fuji kok tiba-tiba aku jadi suka juga gitu loh ngeliat cowok itu. Tapi ini terjadi ketika Fuji deket sama Aisar sama Verrell aja gitu. Dulu-dulunya setelah sama Torik itu kan Fuji putus tuh dijodoh-jodohin juga sama netizen gitu, sama orang-orang. Tapi entah kenapa ya, aku mah sukanya pada saat sekarang-sekarang aja gitu loh. Setelah Fuji disukai sama Aisar, terus tiba-tiba sekarang Pak Dewan juga deket-deket sama Fuji. Mereka itu meskipun berteman ya, katanya kan berteman gitu ya, tapi kok aku juga ngeliat ini tuh auranya jadi, aura Pak Dewan tuh jadi memikat hati juga gitu loh. Kayak ngeliat di film-film drakor atau dracin gitu yang kayak seolah-olah CEO terus yang suka sama cewek pemeran utamanya. Nah, Fuji ini jadi pemeran utamanya. Fuji ini emang, aduh, gimana ya menceritakannya. Fuji ini manisnya tuh seolah gak ada habis-habisnya gitu loh. Cantiknya Fuji ini cantik yang manis. Kemarin Fuji habis nonton timnas bareng Pak Dewan, gimana ya, aku mau bilang gak suka tapi aku juga suka gitu loh ngeliatnya. Ya udahlah, sekarang mah aku ini sebenarnya fans Aisar loh, tapi ngelihat Fuji asal happy aja deh Fuji ya. Semak belukar gue bilangin ya menurut pada ya, khususnya nih hatersnya Fuji lagi pada rame banget nih bilang Verrell Bramasta turun kelas dari Natasha Wilona ke Fuji. Sekarang gue tanya sama lu, kalau ke Fuji aja dia turun kelas, gimana kalau Verrell ke gue gimana? Ini sama Fuji kan? Pinggiran koreng. Malu Pade juga kan dia kagak mau. Biarin aja dia sama Fuji. Jangan kita kasih itu bapak DPR kita itu ya kan single. Kasih jodoh, udah kasihin aja si Fuji.
Pada ribet bener, heran gue. Kan gue kesem-sem ya ngeliat mereka berdua main golf. Aduh, daripada ribet deh. Ampun dah gue mah, ya. Kayak begini kita ketawain dulu. Karena kita kan kayaknya ya, kalau kita bawa senyo ya, kita kebawa arus guys ya. Jadi kayak gini, banyak lagi FYP yang lewat ya. Gue jadi pengen komentar juga, maksudnya gini, kocak ya. Dikasih postingan ya, yang bagus-bagus ya, masih nggak terima, ya kan, masih pernah nggak bisa terima ya. Gua kata move on ya, lu nggak bisa move on ya kan. Sekarang gue tanya, untungnya apa buat lu? Kalau kata gue mah cuma bisa ketawa aja gitu kan, buang waktu ya, wasting time ya, waktu, tenaga dan pikiran say. Mantul kita copot dulu. Jadi maksud gue tuh gini ya, lu masing aja ya, maksudnya tuh perang gitu. Terawang melawan batin lu sendiri gitu ya. Masih nggak bisa terima Fuji sama Vero. Iya. Makanya say, kalau tidur, sebelum tidur tuh ya baca doa dulu. Jadi nggak jatuh ya kan, kalau lagi tidur miring-miring gitu. Jadi gini guys ya, perkara Fuji nggak gandengan lagi aja lu bahas ya. Nanti kalau dia gandengan tuh ya, digoreng lagi sama lu tuh ya, jadi bakwan ya, pakai minyak jelantah lu goreng sekalian biar berminyak ya kan. Pokoknya ya kalau yang bener nih ya, kalau yang ininya bener nih ya, udah kayak gitu mah kita nggak komentar ya, nggak julid ya, nggak berusaha ngejatuhin lagi, nggak digoreng-goreng. Lu goreng-goreng ya, si Fuji sama si Vero mah makin bersinar say ya, makin bersinar ya. Yang mau giring opini ibaratnya ya, Fuji sama Vero kagak ada apa-apa ya, ucapan adalah doa ya. Doa netizen yang tulus-tulus tuh ya, sama Neng F ya, luar biasa say ya. Sampai jauh nih ke benua Amerika. Sampai ke benua Mamarika loh ya. Ibaratnya kayak gitu. Apa namanya, positive vibe-nya tuh nular gitu Fuji ya. Apalagi Vero, aduh ampun dah gua ya. Udah ya, lu kalau masih belum pada bisa nerima ya udah deh ya, terserah. Tapi kagak usah lu goreng-goreng lagi komentar-komentar atau menggiring opini yang bawa si Fuji itu gara-gara nggak gandengan. Aduh masalahin. Iya, nanti kalau digandengan lu goreng-goreng lagi. Udah bener Neng Fuji kayak begitu ya. Nanti ya kita buktiin aja ya. Kuasa Allah ya. Semua atas izin Allah say ya. Kalaupun tidak terjadi apa-apapun ya, itu semua atas izin Allah. Paham nggak sih, atas izin Allah ya. Bukan kita yang ngatur. Kayak begitu aja deh. Sekian dan terima kasih ya. Suka ada-ada aja sih lu ya. Makanya kata gue jangan banyak makan gula ya. Minum tuh air putih yang banyak. Paham kan sampai di sini apa yang gue bahas? Bye. Cuma perjodohan Fuji yang menurut aku ini agak ribet ya. Dia mau deket sama sini salah, deket sama situ salah. Banyak kali peraturan, banyak kali yang ngatur. Padahal bukan donatur, cuma seonggok ubur-ubur. Tapi ngaturnya udah melebihi dari donatur. Terserah dia mau dekat sama si A, mau dekat sama si B, C, apalagi dekat sama aku itu terserah. Kalau misalkan dekat sama aku, kalian wajib sih kalian harus menyebarkan berita baik itu ke seluruh penjuru desa, bahkan dunia. Kalau sama aku, tapi kalau sama yang lain udah cukup support aja. Yang namanya masih pacaran ya wajar dekat sama ini dulu, itu dulu, seleksi namanya kalau pacaran. Kecuali kalau menikah, dekat sama sini situ itu namanya selingkuh. Jangan memaksakan ekspektasi kalian supaya bisa dituruti sama Fuji. Ini kalian sudah berekspektasi, beropini yang bukan-bukan, jadi memecah belah jatuhnya. Tapi untungnya ayang aku nggak tergoda, nggak tercemar gitu, maksudnya dengan opini-opini yang buruk kalian itu. Ini fansnya aja dilarang mengatur fansnya, apalagi yang bukan fansnya. Lu yang bukan fansnya tapi sok-sok ngatur. Kuncinya sekarang itu begini, yang bersungguh-sungguh perjuangkan, kejar gitu ya, kejar, buktikan. Dan yang cuma banyak cakap, banyak omong itu ya udah biarkan berlalu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Itu kuncinya. Gak bisa ini sweet. Oh guys, ini sekarang aku lagi menuju Kalteng. Mana nih orang Kalteng nih? Netizen Versu, mana nih orang Kalteng? Aku mau ke Kalteng dulu guys.
Jadi dari Pontianak ke Kalteng itu 33 jam ya kalau ke kotanya langsung ya, kota tujuannya. Kalau dari Pontianak ke Palangkaraya itu 24 jam. Aku terhitung udah 2 hari, udah mau 2 hari guys. Tapi lihat amunisi kayak gini, aduh nggak bisa nih. Tapi tenang ya, kaum sakit hati, ini settingan nih pasti.